Kaum muslimin yang wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik billah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Di dalam surat Al-Maidah juga ditegaskan, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun yang menolong orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dibilang Allah Subhanahu wa taala syirik. Dosa syirik kita semua pasti tahu bahwa syirik adalah syirik billah, dosa yang paling besar. Akan tetapi ternyata masih banyak masyarakat kita, sekeliling kita yang melakukan amalan-amalan perbuatan syirik. Banyak sekali kaum muslimin yang bahkan sering sholat berjamaah di masjid, tapi di rumahnya masih ada foto kiai, di rumahnya masih ada foto habib, di rumahnya ada foto ulama yang dia yakini bahwasanya dengan foto itu bisa mendatangkan keberkahan. Dengan beradanya foto tersebut bisa menolak azab, menolak mudarat dan lain sebagainya. Maka ini adalah kesyirikan dan ini dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang sahabat yang rajin sekali ibadah, rajin ikut kajian, di rumahnya ada tulisan-tulisan yang kalau hari ini kita namanya raja-raja, yang di dalamnya tertulis ayat kursi, al-ikhlas dan kalimat-kalimat yang lain yang tidak jelas. Ini adalah raja-raja perbuatan syaitan, perbuatan para dukun yang itu ditempel, kemudian diberikan jasa, kemudian diberikan azimat-azimat yang lain, kemudian diyakini bisa mendapat manfaat dan mudarat, maka itu adalah kesyirikan. Dan dia tahu syirik itu hanyalah menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah gunung, itu dia tahu itu syirik. Tapi hal-hal yang seperti tadi dia tidak menganggapnya sebagai kesyirikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta cincin, gelang apapun itu yang kalau kita yakin itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kesyirikan dan itu dosa besar dan bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di rumah kita, kerabat kita masih ada dan ya seperti bahkan yang mengajarkan adalah seorang yang mengaku ustaz, pakai jubah, berjenggot, ya, tapi mengajarkan syirik. Bapak muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bahkan semakin marak mereka youtuber musyrik mengaku sebagai pemberantas kufur, pemberantas kesyirikan, di saat itu juga dia mengajarkan kesyirikan. Ngaji punya khodam, tapi di YouTube-nya mencari melawan perdukunan, melawan pesantren syirik. Pada di seorang buku, maka ada buku yang betul buku hitam, buku putih, isinya sama, boleh buku. Yang muslim yang benar Allah Subhanahu wa taala, ini dosa yang sangat besar, maka benar-benar. Bahkan di zaman yang modern ini ada sebuah daerah yang bahkan kerbau, kotoran kerbau itu dijadikan rebutan karena dianggap ada keberkahan dari
benar-benar kita bersihkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik. Kemudian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, amalan pembatal keislaman selanjutnya yang kami singkat adalah tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, orang yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua punya tahu bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka selain agama Islam musyrik, selain agama Islam kafir. Jangan mengatakan ini ekstrim, ini keras, tidak boleh menyebut kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi, orang Nasrani, orang apapun yang beragama selain Islam adalah kafir. Adalah kafir. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu sedikit pun akan kekafiran mereka. Jangan sedikit pun. Orang yang tetangga saya baik, soleh dia, baik, suka memberi, suka bantu orang, jangan katakan dia kafir. Ya benar. Secara muamalah tidak mungkin kita mengatakan memanggil dia wahai kafir. Jelas, ini tidak mungkin memanggil dia dengan sebutan kafir. Tetapi secara agama Islam dia orang yang kafir. Yang orang kafir itu kalau dia pindah lagi kafir, memakai kufar, mulai ke alam darah, wal-wal dan wal-syaitan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahasanya orang yang kafir dan dia mati kafir, maka dia khalidina fiha abada. Dia pasti masuk neraka dan kekal selamanya. Akan tetapi orang yang beriman seberapa banyak dosanya sebesar apapun, maka selama ada keimanan di dalam hatinya, setelah azab Allah Subhanahu wa taala dalam rangka, masih ada potensi, masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, baik itu Yahudi, Nasrani, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kafir, yang mengatakan kafir bukan saya. Kemudian wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha, dan orang-orang musyrik siapapun beragama selain Islam, maka selain ahli kitab tadi, maka dia orang musyrik dan dia dihukum kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika syarrul bariyah, mereka tidak dibilang dan dia harus menjadi keyakinan akidah seorang Islam. Tidak boleh mengatakan orang selain Islam kalau baik pun bisa masuk surga. Tidak jelas. Bahkan berani mengatakan semua agama benar. Ya, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Yang baik tidak mendolimi orang lain, sama tidak bisa masuk surga. Ini jelas kekeliruan dan kesalahan besar. Kami ingin menurut salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membatal keislaman seorang adalah meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Rasulullah SAW. Ada petunjuk selain Quran dan sunnah lebih sempurna, lebih baik daripada apa yang turunkan atau berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan seseorang bisa datang. Kami sering menjawab tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala tidak relevan dengan zaman ini lagi, tidak perlu dipakai lagi, sesuai dengan zaman, kisah sudah laku lagi, hukum-hukum Islam potong tangan gak dipakai lagi, gak cocok dengan zaman ini, gak sesuai dengan zaman ini, semua itu harus dicampakkan dan tidak dipakai. Kita harus pakai dengan hukum yang baru. Maka dia meyakini dengan keyakinan ini dengan kuat, maka seseorang tersebut bisa batal keislamannya.
Dan apabila dia melakukan hal tersebut dengan alasan-alasan yang lain, mungkin bisa kufur, bukan kufur, kafirkan, tidak kafirkan, tapi masuk dosa besar. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di dalam Al-Quran hari ini, apabila tidak diyakini, apabila dianggap sudah tidak relevan, tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, maka bisa menjadikan tolak. Pembagian uang harta warisan, laki-laki yang mendapatkan bagian lebih daripada perempuan, kemudian dikatakan tidak cocok lagi di zaman ini, tidak cocok zaman sekarang. Hari ini wanita bekerja, itu dengan zaman baru, wanita di rumah saja, dan lain sebagainya, dan tidak dipakai itu Islam remehkan, dianggap tidak cocok, dan ada hukum yang lebih baik daripada itu, maka ini amal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kami mengajarkan Inna Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya dalam mengolok-olok menghina Islam, ada orang yang beragama Islam, akan tetapi dia menghina Islam, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Al-Quran, menghina Rasulnya, menghina syiar-syiar Islam, maka seseorang tersebut bisa batal keislamannya. Ini penting sekali karena di zaman yang canggih modern ini, alhamdulillah hari ini banyak sekali pemuda-pemudi yang membuat konten di TikTok, di YouTube, menghina Islam, sholat main-main, dorong-dorongan, jungkir balik. Ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bisa pelakunya bisa menjadi kafir, batal keislaman. Dan lebih banyak demi agar viral, buat konten menghina Islam, mengejek Islam. Alhamdulillah, kami demi viral, sampai menghinakan dirinya, dan ini sangat besar. Maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus terus ada supaya sekuat tenaga kita, agar jangan sampai diri kita dan keluarga kita, sana famili kita melakukan dari amal